Hai, this is the part 2 of SBM SNM series. Sebelumnya kita ngebahas tentang SNM. Kalau kalian tertarik dengan pembahasan SNM, klik link di bawah sini. Jangan lupa subscribe. Now moving on to SBMPTN. As usual, gue bakal menjabarkan dulu background akademik gue yang bisa kalian baca di sini. Now, let's get started. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN adalah jalur kedua yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. This is the real deal. The real battlefield. Karena kemampuan akademik kalian akan diuji dengan UTBK. Jadi, apa aja yang perlu dipersiapkan? Jujur, soal UTBK itu agak beda sama yang kita pelajarin di sekolah. Dia tuh soalnya tuh agak lebih rumit dan kadang ada soal yang baru kita temuin pas ngerjain. Contoh tahun kemarin ada soal bahasa Panda dan masih banyak soal aneh lainnya. But no worries, I got you. Here are a few tips and tricks belajar UTBK dari orang yang ikut People Academy. Gimana sih cara cepat ngerti sama cepat paham dengan materinya? Pertama, this will sound so cliche. Kalau kalian mau suatu cepat nempel dan hafal, ulang terus materinya. Gak ada kata lain selain diulang-ulang terus sampai kalian paham sama materinya. Kedua, sistem 100, dimana kalian ngerjain 100 soal dalam sehari setiap hari. Oke, jangan pingsan dulu. Gue bakal coba jelasin perlahan. Dan jujur, gue cuma bertahan seminggu, tapi isinya produktif. So, how does it work? 100 soal gak boleh dikerjain dalam satu waktu. Semua harus dibagi jadi 4 waktu. Ada pagi, siang, sore, dan malam. Setiap waktu kerjain 25 soal. Gue saranin kerjain soal yang ada kunci jawaban dan juga pembahasannya. Nah, kalian harus kerjain soal tanpa lihat Google, catatan, atau buku kalian. Setelah selesai ngerjain, kalian langsung cek jawaban dan juga pembahasannya. Di sini letak kalian belajarnya. Kalau ada yang gak ngerti, langsung tanya, cari tahu penyelesaiannya. Tanya ke guru, tanya ke teman, atau tanya ke kakak kalian. Pokoknya tanya sampai kalian ngerti. I highly recommend untuk soal dan pembahasannya untuk ditulis di buku. Tulis, dicatat di buku tulis. Kenapa? Karena dengan begitu kalian melewati 3 proses. Kalian baca soalnya atau pembahasannya, terus kalian tulis, dan kalian baca tulisan kalian. Yang ngebuat materinya makin nempel di kata kalian. Kenapa gak gue saranin 100 soal dalam satu waktu? Karena boring, suntuk, bikin malas, dan malah jadinya gak produktif. Nah, dengan dibaginya 4 waktu, kalian jadi ada break dari 25 soal pertama ke soal selanjutnya. Kalian bisa refreshing dulu, do what you love, baru deh kalian ngerjain soalnya lagi. Bisa juga kalian kasih self reward ke diri sendiri setelah ngerjain 25 soal. Intinya, belajar boleh, tapi harus tahu kapan istirahat. Nah, kalau di push mulu, nanti malah kalian sendiri yang kena. Nggak mau kan, nanti deket-deket SBM malah ngedrop. Jadi, tetap kesehatan nomor 1. Yang ketiga, sering-sering latihan soal dan ikut TO. Pokoknya selama menuju SBMPTN, makanan sehari-hari kalian udah bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi jadi soal latihan dan TO. Soal-soalnya pun harus dari berbagai sumber. Kenapa? Karena beda sumber, beda juga penyelesaiannya. Jadi percaya diri kalian dengan segala jenis dan tipe soal. Ikut TO online bisa jadi alternatif kalau kalian bosen dengan sistem 100. Jangan lupa, walaupun ini TO, pembahasan harus tetap dibaca dan dicatat biar makin paham, oke? Jadi gimana atur jadwal belajar biar produktif dan tertargetkan? Honestly, kalau gue ditanya ini pas tahun lalu, probably gue gak bakal bisa ngejawabnya karena my schedule is a fucking mess. It's a huge mess. Gue juga gak punya target harus paham materi apa di hari apa. Yang penting gue ada progres dari hari ke hari, sekecil apapun itu. Tapi untuk sekarang, gue akhirnya menemukan sistem yang sangat ampuh buat gue personally. Itu bikin kegiatan belajar kalian produktif dan tertargetkan adalah dengan bikin jadwal sekolah buat diri sendiri. Contohnya kayak gini nih. Ini contoh schedule yang bisa kalian customize sendiri sesuai sama jadwal kalian. Jadwal dimulai dari kalian bangun sampai kalian tidur lagi. And yes, seprecise itu. Dari durasinya berapa lama, breaknya kapan, sholat kapan, mau bantuin orang tua kapan. Pokoknya semuanya ditulis. Every little detail ditulis dan dikasih waktu atau durasi. Jadi semua sesuai jadwal dan pastinya nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Pemilihan univ. Jujur gue nggak tahu strategi pemilihan jurusan yang benar. Tapi ada satu hal yang gue pelajarin dari situ, yaitu mengukur standar kemampuan diri sendiri dan harus realistis. Gue gak menyalahkan buat kalian yang punya cita-cita tinggi, mau masuk UI, ITB, IPB, dan PTN favorit lainnya. Cita-cita kalian besar dan mulia, tapi juga harus diiringi usaha yang besar juga.
Gua menemukan banyak orang yang punya cita-cita tinggi, tapi usahanya nggak ada, jadi cuma impian doang. In my case, gua berambisi untuk masuk ITB, tapi standar gua belum setara dengan ITB. Akhirnya, gua menurunkan standar gua dan memilih ISI Yogyakarta, dan alhamdulillah gue lolos. Jadi pertanyaannya, kalian mau usaha lebih giat dan ngejar standar kampus, atau turunin standar kampus kalian? The choice is yours. Hari H SBM. Survei tempat UTBK kalian seminggu sebelumnya. Jangan H-3, jangan H-1. Jadi kalian lebih prepare dan bisa estimasi keberangkatan kalian dari rumah. Yang belum ujian, gak usah lihat testimoni, adanya bikin mental kalian down doang, malah jadinya gak pede dan kelabakan di hari H. Gak mau kan? Pokoknya percaya sama diri sendiri and give your best shot. H-1, minta doa, minta restu sama keluarga terdekat kalian, sama teman-teman kalian. Banyakin ibadah, banyakin doa, banyakin sedekah. Pokoknya banyakin itu semua, banyakin berbuat baik. Semua demi dilancarkannya kalian dalam ujian dan juga bisa masuk ke PTN yang terbaik buat kalian. H-1 gak usah belajar. Udah gak usah belajar, refreshing, lepasin semua buku, do what you love, renggangin badan kalian karena kalian butuh ketenangan pas ngerjain soalnya. Ini tips paling penting. Keluarkan semua hajat kalian di rumah. Percaya sama gue, I learned it the hard way. Nggak mau kan repot bolak-balik kamar mandi di tempat ujian. Siapin semua dokumen yang penting yang perlu dibawa malamnya. Dicek berulang kali, jangan sampai ada yang miss. Nyampe tempat UTBK 1-2 jam sebelum waktu ujian kalian untuk menghindari macet atau telat masuk ruang ujian. Karena di tahun lalu, di ruangan gue ada satu anak yang telat dan dia nggak dicek perlengkapan dan lain-lainnya, jadi langsung masuk aja. Dan mendekati akhir, tiba-tiba dia buka HP dan nge-scroll. Siapa yang gak curiga kalau ngeliat kayak gitu? Akhirnya gue langsung lapor ke pengawas setelah ujian selesai. Dan anak itu dipanggil lagi ke dalam ruangan dan setelah itu gue gak tahu kabarnya kayak gimana. Jadi buat teman-teman, kalau kalian ngeliat sedikit pun kecurangan, jangan takut, langsung lapor pengawas. Cause justice needs to be served. Dan terakhir, piece of advice dari gue buat kalian semua adalah bimbel itu bukan segala-galanya. I am a living proof kalau kalian gak bimbel, kalian juga bisa kok masuk PTN. Ikut bimbel kalau kalian memang merasa butuh. Jangan pernah ikut kalau alasannya buat ikut-ikutan teman kalian doang, atau teman-teman kalian pada ikut semua. Percaya sama gue, orang-orang yang ikut bimbel dengan alasan kayak gitu, mereka gak dapet ilmunya, mereka cuma nongkrong, main-main doang, dan malah cuma ngabisin duit orang tua. Kalian gak mau kan ngerepotin orang tua? Kalau kalian ngerasa butuh bimbel, ikut aja gak apa-apa, guess you need it. Tapi kalau kalian ngerasa bisa handle sendiri, belajar mandiri, juga gak apa-apa. Yang penting, pegang omongan dan janji kalian. Jadi gimana teman-teman semua? Apa kalian makin semangat atau malah makin minder? Semoga makin semangat ya. Sebenarnya semua tips dan trik yang gue kasih di video ini gak bakal berguna kalau kalian gak serius dengan diri dan mimpi kalian. Orang paling males kayak gue aja bisa kok ngejalaninnya. Masa kalian lebih prepare dari gue? Gak bisa. Gue yakin kok kalian semua pasti bisa. Kalau kalian merasa males, inget orang tua kalian yang udah capek-capek kerja siang malam demi menyekolahkan kalian. Jadi ini adalah saatnya untuk ngebahagiain dan ngebanggain mereka dengan layar hijau yang insya Allah akan terpampang di depan layar kalian. Dan kalaupun kalau darulah dapat merah, gak apa-apa juga, berarti itu hasil yang terbaik dari Allah buat kalian. Pasti ada pelajaran di balik itu semua. Semangat berjuang para calon maba PTN. Tuh, PTN impian kalian lagi nungguin kalian buat jadi mahasiswa baru di sana. Best of luck and give your best shot, oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan klik tombol subscribe-nya for more content like this. Semoga bermanfaat ya, and I'll see you in my next video. Bye!